Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Laili Ilmafahmiar dengan NIM 222100038. Di sini saya akan memaparkan tentang tugas proyek UAS mata kuliah menulis bahan ajar yang dosen pengampunya ialah Bapak Pia Nugraha MPD. Untuk itu, teman-teman, saya lanjut saja untuk izin share screen untuk memaparkan tentang hasil proyek yang telah saya buat. Ini saya sudah membuat satu modul ajar tentang materinya, yaitu tentang teks laporan hasil observasi. Nah, jenjang sekolahnya yaitu di SMP, SMT Kuangya City. Dan mata pelajarannya yaitu adalah mata pelajaran bahasa Indonesia tentu saja, dan kelasnya yaitu kelas 8 semester ganjil. Karena ini materi kelas 8 semester ganjil, maka fasenya termasuk fase bagian D. Lalu tadi materi pokoknya sudah dijelaskan bahwa materinya yaitu teks hasil laporan hasil observasi. Oke, tidak berlama-lama lagi, kita lihat juga alokasi waktu yang dibutuhkan, yaitu ada 2 jam pertemuan dikali 30 menit. Jadi dalam 1 jam pertemuan itu ada 30 menit kita membahas tentang teks laporan hasil observasi. Metode pembelajaran yang akan dibawakan yaitu tentang PJBL atau Project Based Learning, di mana para siswa akan mendapatkan project sebagai nilai akhir dari pertemuan teks laporan hasil observasi ini. Nah, saya juga membawa 2 KD pada teks laporan hasil observasi ini. Yang pertama, 3.1, yaitu mengidentifikasi laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan dan tulisan. Lalu, menginterpretasi isi teks laporan hasil observasi berdasarkan interpretasi baik secara lisan maupun tulis. Nah, selain itu, selain kompetensi dasar, kita juga pasti ada indikator pencapaian dalam pembelajaran itu. Nah, dalam KD-KD 2 KD tadi yang sudah disebutkan, ada indikator-indikator pencapaian pembelajarannya, yaitu yang pertama kalau di KD 3.1, yaitu yang pertama menentukan struktur teks laporan hasil observasi yang telah dibaca, lalu menganalisis ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi yang telah dibaca. Nah, untuk KD yang kedua yaitu 4.1, IP atau indikator pencapaian pembelajarannya yaitu ada 3. Yang pertama, mengidentifikasi isi dari laporan hasil observasi yang telah dibaca secara lisan, lalu menyusun ringkasan isi teks laporan hasil observasi yang telah dibaca. Lalu yang terakhir yaitu menyimpulkan fungsi dari teks laporan hasil observasi yang telah dibaca secara lisan. Nah, lalu di sini juga ada tujuan pembelajarannya. Seperti yang kita lihat gitu dari indikator pencapaian, pasti tujuan pembelajaran juga harus merujuk ke indikator dan kompetensi dasar dari pencapaian pembelajaran tersebut. Seperti itu, ini bisa dilihat. Lalu, apa saja sih media pembelajaran, alat, dan sumber belajar? Nah, perlu kita ketahui gitu, kalau saya itu membuat modul ajar itu biasa saja, nggak ada di Canva, karena yang banyak di Canva-nya itu media pembelajarannya, dan alat juga sumber belajarnya itu dari Canva 80%. Seperti itu. Nah, apa saja sih media pembelajarannya? Yang pertama ada PPT melalui Canva. Jadi, saya itu menyiapkan PPT melalui Canva tentang teks LHO yang diberi nama Pilho. Jadi, Pilho itu apa sih? Jadi Pilho itu presentasi laporan hasil observasi. Jadi di dalam Pilho ini ada beberapa materi yang harus disimak oleh siswa-siswa agar dapat mengerjakan kuisnya nanti di akhir. Lalu, nah, yang kedua itu ada kuis dalam aplikasi Amaze Amazing. Nah, untuk ini saya beri nama KTO, kuis teks observasi. Jadi setelah siswanya memahami dan membaca PPT melalui Canva yang bernama PPT Pilho gitu, jadi si siswa itu pasti harus sudah bisa menyerap apa materinya, lalu melakukan evaluasinya dengan mengisi atau mengerjakan kuis dalam aplikasi yang bernama KTO. Aplikasinya bernama Amaze Amazing, tapi sebenarnya tidak aplikasi tetapi web gitu ya. Jadi siswa ini tidak perlu mendownload aplikasi dulu di Play Store atau sebagainya, tetapi bisa langsung dari webnya. Nah, kalau untuk langkah-langkah pembelajaran, ini seperti biasa ya, ada pembukaan, guru memastikan kesiapan belajar, dan lain-lain seperti itu. Ada kegiatan intinya, nah ini pasti merujuk juga kepada KD. Nah, saya juga di sini memberi, ada kalau di di gaya belajar anak zaman sekarang gitu, pasti beda-beda kan. Jadi saya mencantumkan adanya perbedaan penugasan gitu, adanya itu tuh bagaimana? Karena saya menyiasatinya dengan ada diferensiasi dari tugas-tugas tersebut, seperti diferensiasi konten, diferensiasi produk. Jadi tugasnya itu pasti ada yang lebih unggul di produk nih, ada lebih unggul di konten. Nah, adapun yang lainnya seperti itu. Nah, untuk pertemuan 2 juga sama, yaitu
kegiatannya sama, pembukaan, guru memastikan kesiapan, dan lain-lain. Di sini juga tadi ada yang terlewat, di kegiatan inti itu, jadi saya mencantumkan ada kegiatan literasinya, siswa itu ngapain aja, lalu berpikir kritisnya, ada yang diferensiasi, konten, dan produk seperti itu. Ada kolaborasi, komunikasi, kreativitas. Mengapa saya mencantumkan ini? Karena kita merujuk kepada 4C yang digaungkan pada abad 21 gitu ya, bahwa peserta didik ini harus memenuhi dan bisa memenuhi kompetensi 4C ini, critical thinking, collaboration, communication, dan kreativitas. Dan pastinya sebelum ada 4C itu, kita juga harus berliterasi dulu. Nah, seperti itu. Lalu ada kegiatan penutup, seperti biasa. Nah, yang terakhir ini ada penilaian hasil pembelajaran. Penilaian hasil pembelajaran dilihat dari mana sih? Dari sikap. Tentunya sikap sehari-hari siswa ini bagaimana, kita harus menilainya gitu. Lalu ada penilaian pengetahuan. Eh, ini tuh bisa dari kuis-kuis yang tadi yang saya buat gitu ya, KTO, kuis yang ada di Imaging. Lalu keterampilan, no, ini tuh bisa berupa penilaian portofolio hasil menyusun dan menulis sebuah laporan hasil observasi seperti itu. Ini dilihat dari nanti kegiatan belajar mengajar di dalam kelas oleh saya sendiri seperti itu sebagai eh, fasilitator, pendukung dan pengawas para murid itu. Nah, selain dari kegiatan-kegiatan pembelajaran itu, ada penilaian sikapnya juga yang harus dirincikan gitu ya. Nah, ini itu pasti saya buatnya gitu di dalam satu kelas. Kalau ada tugas-tugas itu pasti saya nggak hanya diam, saya menilai sikap. Kan tadi itu ada di atas itu ada sikap, penilaian sikap itu dari mana sih formatnya. Nah, ini dari formatnya tuh seperti ini. Ada aspeknya juga, poinnya ini 1 sampai 4 teh berapa gitu. Jadi saya bisa melihatnya dari situ untuk penilaian sikap. Nah, penilaian pengetahuan dan keterampilan seperti halnya gitu ya, yang sikap tadi, kita juga tidak tidak bisa asal-asalan menilai siswa, karena kita juga harus mengacu gitu ya, agar siswa itu merasa adil gitu untuk nanti di akhir ada pembagian rapot, kenapa bisa seperti ini, kenapa misalnya orang tua bertanya kenapa anak saya bisa ranking segini, kenapa anak saya di bawah. Nah, kita itu bisa menjawab dengan argumen bahwa kita juga menyiapkan segalanya gitu, enggak hanya asal-asalan menilai gitu. Ada ini juga penilaian keterampilan produk seperti itu. Nah, ini untuk evaluasi diri dan tindak lanjut. Nah, ini juga pasti kalau dalam kegiatan pembelajaran gitu, pasti di awal-awal itu, di akhir-akhir, mohon maaf, di akhir-akhir itu harus ada evaluasi, karena pasti harus ada gitu ya evaluasi diri dan tindak lanjut. Nah, ini saya mengacu pada tabel ini untuk evaluasi diri dan tindak lanjut seperti itu. Dan ini bahan ajarnya, jadi dalam modul ajar itu pasti harus ada bahan ajar, kita mendapat dari mana nih yang akan disampaikan ke siswa itu, materinya dari mana, dari mana, dari mana, dan ini dari sini gitu. Nanti jangan lupa dicantumkan sumbernya. Nah, ini yang tadi masih materi ya, materi tentang teks laporan observasi. Oke, mungkin cukup ya untuk yang em, mungkin cukup untuk modul ajar. Lanjut kita ke media ajar nih. Media ajar seperti yang tadi saya bilang, bahwa saya 80% menggunakan media ajar itu dengan Canva dan aplikasi lain selain di Word gitu ya. Nah, di sini ada menggunakan yang tadi materinya itu, yang akan ini tuh produk yang akan dikasihkan kepada siswa gitu, kepada siswa, dan siswa itu harus membacanya dengan seksama. Izinkan saya memaparkan media ajar. Ada 4 media ajar. Yang pertama ada buku panduan, tentu saja buku panduan dahulu ya, sebelum yang lain. Buku panduan ini untuk apa? Buku panduan untuk menerangkan kepada siswa gitu bagaimana cara menggunakan Canva dan juga Amazing. Canva itu yang PPT tadi, yang Pilho, dan lalu Amazing itu KTO, yaitu kuis teks observasi. Oke. Nah, udah buku panduan. Yang kedua itu ada PPT tadi, Pilho yang ada di Canva. Lalu yang ketiga itu KTO atau kuis teks observasi yang ada di web Base Amazing. Dan yang terakhir itu ada LKPD. Nah, LKPD ini adalah lembar kerja siswa gitu. Nah, untuk itu izinkan saya share screen mengenai media ajar yang pertama, yaitu tentang buku panduan. Nah, di sini sudah tampak gitu ya oleh teman-teman semua. Buku panduan ini menjelaskan tentang bagaimana sih kita menggunakan Canva dan juga Amazing. Canva di sini yang berarti Pilho ya. Nah, di sini seperti biasa disusun oleh, dan ini instansi dan dosen pengampunya. Lalu, nah, di sini yang tadi dijelaskan apa sih itu Pilho dan KTO. Pilho itu adalah presentasi laporan hasil observasi, dan KTO merupakan kuis teks observasi. Lalu, bagaimana sih bentuk atau jenisnya? Jadi, media pembelajaran inovatif berbasis ICT yang berbentuk presentasi atau Pilho dan kuis interaktif atau KTO.
mata pelajaran bahasa Indonesia yang membahas mengenai materi, teks laporan hasil observasi dan menggunakan aplikasi Canva dan Amazing. Nah, yang seperti dijelaskan itu ya di buku panduan. Jadi media pembelajaran yang saya usung itu berbasis ICT eh, karena menggunakan aplikasi Canva dan juga web bernama Amazing untuk kuis. Nah, ini materinya apa saja dituliskan, capaian pembelajarannya juga dituliskan seperti itu. Tujuan pembelajaran juga. Nah, deskripsi produk PILHO. PILHO ialah akronim. Nah, ini penjelasan tentang PILHO dan KTO gitu, agar siswa itu tidak bingung dalam apa sih ini Ibu gitu. Jadi bisa dibaca oleh para siswa itu untuk penjelasan dari PILHO dan KTO ini. Tujuan produknya, nah ini untuk menarik siswa untuk memanfaatkan media berbasis ICT yang digunakan dalam proses pembelajaran di era kemajuan teknologi yang ada. Ya, seperti yang kita tahu gitu, zaman semakin canggih, kita akan dikalahkan oleh AI dan segala macam itu tentang teknologi, tetapi kita juga tidak bisa diam saja gitu. Kita harus terus berkembang dan terus mau belajar, harus mau belajar gitu mengenai ICT ini karena teknologi itu berkembangnya sangat pesat gitu ya. Seperti tadi juga melihat ada berita Jakarta Fair, Jakarta Fair. Nah, itu tuh ada penggalangan, bukan penggalangan, seperti penjualan handphone, handphone yang dulu-dulu harganya naik gitu ya. Sekarang itu pada rendah seperti Samsung Samsung yang dulunya harga 3 juta, sekarang itu bisa bisa aja jadi 600. Ada bahkan 300.000. Nah, itulah terlihat gitu ya perkembangan teknologi itu sangat pesat. Jadi kalau kita tidak mau belajar tentang ICT pasti akan ketinggalan. Mungkin itu sedikit intermezzo dari saya. Lalu yang selanjutnya ada manfaat produknya nih untuk apa? Menjadi pembelajaran inovatif yang berbasis ICT. Nah, ini tuh untuk menumbuhkan kreativitas siswa dalam menggunakan teknologi gitu. Juga kan biasanya kalau bahasa Indonesia itu malesin gitu ya. Kebanyakan anak-anak itu pasti Indonesia itu teks-teks yang panjang gitu. Tapi kita ubah gitu stigma para siswa agar menepis stigma itu gitu. Agar Indonesia itu menyenangkan loh, tidak tidak membosankan teks panjang-panjang saja gitu. Dan ini juga memanfaatkan otak kanan kiri dari siswa neuroscience gitu. Jadi siswa itu pasti bisa untuk menggunakan untuk berpikir dan juga kreatifnya gitu. Eh, dengan diberikan materi ini dan media pembelajaran seperti ini. Seperti itu. Nah, baru ini petunjuk penggunaan produk ini bisa dibaca oleh para siswa gitu ya untuk menggunakan produknya seperti apa. Nah, ini ada barcode produknya yang tadi materi PILHO dan ini kuisnya itu kuis KTO seperti itu. Lalu ada penutupnya. Nah, mungkin selanjutnya akan dibuka uh, ribut ke media ajar. Media ajar yang pertama itu PPT yang tadi saya telah em, share gitu ya. Nah, ini untuk PPT-nya seperti ini nanti yang kepada siswanya itu akan seperti ini. Siswa akan memencet ini dan akan muncul animasinya gitu di sini. Seperti yang tadi sudah tercantum di dalam buku panduan, ada PILHO dan KTO. Untuk PILHO sudah dijelaskan tadi, lalu yang kedua adalah KTO atau Quiz Text Observasi. Nah, untuk media ajarnya itu seperti ini, izin share screen. Nah, jadi di sini tuh sudah tampak ya KTO. KTO ini apa sih? KTO itu Quiz Text Observasi. Jadi nanti siswa diarahkan ke sini lalu di klik saja nanti akan muncul kuisnya seperti ini nanti tampilannya. Nanti siswa bisa kalau menggunakan laptop, siswa bisa menekan tulisan start now. Nah, dari sini siswa bisa membaca soal dan menulis misalnya apa saja ini. Nah, ini ketahuan kalau ada yang salah jawabannya lalu di continue. Nah, ini mungkin kalau di eh, laptop tampilannya lebih kecil, tetapi kalau siswanya membuka di handphone, pasti ini sesuai ukurannya. Kita coba saja misalnya ini. Nah, kan salah. Ini ketahuan kalau salah itu dan diberitahu mana yang betul. Oh, siswa terus menjawab. Soal itu ada. Nah, lalu ini ada soal esainya ya. Siswa harus melihat dan menyimak dulu video, baru siswa menuliskan jawabannya di sini. Jadi submit, continue. Nah, di akhir siswa dapat melihat skornya berapa, karena tadi salah terus, skornya 0. Lalu ini bisa melihat jawaban yang benarnya harusnya yang mana, seperti itu. Nah, mungkin seperti itu untuk kuisnya ya. Lalu kita lanjut ke LKPD. Sini terlihat, jadi LKPD itu apa? LKPD itu lembar kerja peserta didik. Ini pasti pelajarannya bahasa Indonesia kelas 8. Menyusun teks laporan hasil observasi berbasis ICT dan penguatan pendidikan karakter.
Nah, di LKPD ini ada apa saja sih? Bisa terlihat ada kata pengantar terlebih dahulu. Ini seperti biasa kata pengantar. Nah, di dalam LKPD ini ada daftar isinya nih. Bisa terlihat ada pendahuluan, petunjuk penggunaan LKPD, KD-nya apa, indikator pencapaian juga apa, lalu tujuan pembelajaran, data pembelajaran, dan lain-lain. Sini juga di LKPD juga ada uraian materi apa saja sih yang akan dibahas gitu ya. Lalu di bawahnya itu baru ada kegiatan pembelajaran untuk tugas-tugas para siswa. Nah, saya ini membuat 37 halaman untuk LKPD ini. Kurikulumnya itu kurikulum Merdeka. Nah, ini bisa dilihat ada KD, ada TP, ada PP, oke, seperti itu. Nah, ini uraian materinya. Siswa jadi mempunyai kiblat untuk membaca, yaitu ada di LKPD ini. Sebelumnya juga ada di modul ajar. Jadi di modul ajar juga harus disamakan gitu materinya, jangan di LKPD ini, di modul ajar seperti ini. Seperti itu. Nah, ini mulai masuk ke tugas-tugas. Ini tugas individunya, yaitu untuk struktur, menyusun strukturnya nih. Harusnya kenyataan umum tuh A, B, C, D. Jadi kita harus memasangkan ini. Seperti itu untuk tugas individunya. Lalu selanjutnya ada tugas kelompok. Nah, tugas kelompok itu harus menganalisis teks LHO-nya. Nih, menganalisisnya seperti ini. Sudah ada di tabelnya gitu ya. Jadi siswa tidak usah bertanya-tanya lagi harus kemana ini. Itu kegiatan belajar dan mengajar, ada tugas kelompok lagi. Lalu di sini juga ada tugas kelompok yang tadi di atas. Ini ada tugas individu lagi. Lalu ini ada rubrik penilaiannya juga. Nah, ini. Lalu ada penilaian pendidikan karakternya nih, dari mana saja. Nah, saya cantumkan juga di sini. Lalu di akhir pasti ada refleksi atau evaluasi diri dan tindak lanjut yang sama ada di modul ajar tadi. Nah, lalu akhirnya itu adalah daftar pustaka. Saya mendapat sumber dari mana saja. Nah, mungkin seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.